Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ma'bud wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud sayyidina wa maulana Muhammadil mahmud wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wal jud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 yang masih daring di rumah, di mana saja anak-anak berada, marilah kita lanjutkan kajian kita dalam konten edukasi pembelajaran agama bersama Pak Nur, Sejarah Islam ada di Sanubari. Mari kita buka kitabnya Khulasatul Juz 1 ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifur rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'yuhu, bab yang menerangkan tentang Nabi mengembala al-ghanama, kambing, wa safratuhu, dan perjalanan beliau al-ula yang pertama ila Syami, ke tanah Syam. Ini kami menerangkan tentang itu ya, tentang cerita Rasulullah masa kecilnya bahwa beliau pernah mengembala kambing dan perjalanan beliau ke Syam yang pertama kali bersama pamannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam visi berihi di masa kecilnya, wayarka, beliau mengembala al-ghanama, kambing, li ahli Makkah, untuk orang-orang Mekah, bi ujratin, untuk bekal hidup, untuk bekal, untuk mencari bekal yang isu kehidupan minha, darinya. Ya. Beliau pada masa kecilnya pernah mengembala kambing. Kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW sejak kecil sudah yatim piatu. Beliau ditinggal wafat ayahnya pada saat beliau masih di kandungan. Setelah hidup 6 tahun, beliau ditinggal ibunya. Lahir, kemudian sampai 6 tahun ditinggal ibunya. Sudah 6 tahun posisinya sudah yatim piatu. Ikut kakeknya sampai 9 tahun, kakeknya sudah meninggal. Hanya 2 tahun ikut kakeknya. Setelah itu ikut paman. Berarti hidupnya Rasulullah itu sejak kecil sudah prihatin, sudah digembleng soal kehidupan. Makanya tidak heran kalau beliau sampai mencari upah dari orang-orang Mekah yang kaya raya mengembala kambing. Padahal Rasulullah itu sendiri keturunan orang kaya sebenarnya. Tapi karena Allah menggembleng beliau dengan cara seperti itu, ya wajar, ya bisa-bisa saja. Dan hikmah beliau mengembala kambing adalah beliau mampu menjadi pemimpin yang terbaik. Karena umat itu sama halnya, ya, kita memelihara umat, membagi umat, itu sama halnya kita itu memelihara kambing. Ya tidak jauh karakternya, ada yang gampang, ada yang sulit diatur. Bagaimana cara penyelesaiannya Rasulullah tahu semua dari belajar mengembala kambing. Tidak hanya beliau, ya, nabi-nabi lain sebelum itu juga banyak yang mengembala kambing. Karena kehidupannya menjadi pemimpin itu berawal dari kepandaiannya dalam mengembala kambing. Jadi kita nggak boleh meremehkan itu.
Sebenarnya semuanya ada hikmahnya. Walama balagha, dan sesampai ia atas syi'a umur, ya atas syi'a 9 dari umurnya, syafarah, beliau bepergian ila Syam ke tanah Syam ma'amihi bersama pamannya Abi Thalib yakni Abi Thalib tidak cerotin untuk berdagang. Setelah beliau umur 9 tahun, ya, beliau diajak oleh pamannya untuk dagang di Syam. Sebenarnya banyak pamannya tidak tega untuk mengajak beliau karena perjalanannya itu panjang, berat, ya, berat sekali perjalanannya. Tapi karena beliau mendesak, Rasulullah mendesak, pengen ikut pokoknya. Ya, akhirnya pamannya tidak bisa buat apa-apa, pamannya mengajak. Walama qurba, dan di saat beliau mendekati min Busra, di tanah Busra, ro'ahu, maka ada yang melihat padanya. Siapa yang melihat? Ar-Rahibu Rahib Bukhairah, Rahib Bakhirah, ya, Rahib Bakhirah. Nama pendeta yang melihat perjalanan beliau yang mengamati dari kejauhan setelah beliau sampai di tanah Busra adalah Rahib Bukhairah. Fa'akhbar, kemudian Rahib itu memberi kabar amahu kepada pamannya, bi'annahu, bahwasanya keponakannya Muhammad sayakunu akan menjadi akhir anbiya'i, akhir dari para nabi. Rahib Bukhairah itu kenapa kok beliau melihat bisa mengetahui bahwa Muhammad itu calon nabi? Karena ada irhas. Irhas itu suatu keistimewaan yang dimiliki nabi sebelum dia jadi nabi. Apa yang dilihat sesuai dengan keterangan dalam kitab Taurat dan Injil, karena rahib atau pendeta itu belajar kitab itu, Injil dan Taurat. Ternyata di situ itu jenis api akhir zaman itu ketika jalan menuju ke Syam itu diikuti menu dalam perjalanan itu. Menu selalu mengikuti. Kalau beliau berhenti ya berhenti, ketika beliau jalan ya jalan. Aneh kalau punya keistimewaan. Dan dari situlah beliau mengetahui bahwa si anak tadi yang ikut Abi Thalib yang umurnya 9 tahun itu adalah calon nabi. Akhirnya diomongkan kepada pamannya, ini anak ini besok akan menjadi nabi. Wa talaba, dan si Rahib itu meminta minhu dari paman, ya, dari pamannya, ayar ji'a, untuk segera kembali bihi, dengan membawa Rasulullah, khaufan, karena takut, alaihi, bagi Rasulullah, bagi Muhammad, min atuwin, dari musuh-musuhnya, yatarakobu, yang sudah menanti, ya, yang sudah menanti lama padanya. Jadi kelahiran Muhammad di akhir zaman menjadi seorang nabi itu sebenarnya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka sudah tahu. Dari tahu itu sebagian ada yang merespon baik, sebagian ada yang merespon buruk. Orang yang menginginkan kebaikan menunggu datangnya Muhammad sebagai utusan, karena melihat dunia makin kacau, agama makin dipermainkan. Tapi bagi orang-orang yang menikmati agama itu diacak-acak, agama Yahudi, agama Nasrani diacak-acak, menikmati itu, mengambil keuntungan dari situ, nggak senang munculnya nabi akhir. Jadi ada dua, orang Yahudi dan Nasrani itu. Ada yang menginginkan kedatangannya untuk menjadi pemimpin, ada yang menginginkan untuk dibunuh. Ini Rahib Bukhairah tahu benar itu. Nah, ketika beliau pertama kali diberitahu oleh Allah dengan ciri-ciri nabi terakhir ada di depan matanya, beliau langsung menginstruksikan kepada pamannya, yakni Abi Thalib, untuk segera dibawa pulang karena takut nanti ada apa-apa di tengah jalan. Lah ya, kalau bertemu dengan orang yang menunggu kedatangannya, kalau bertemu dengan orang yang menunggu kematiannya, yang pengen membunuhnya, itu kan bahaya. Akhirnya dari situlah Abi Thalib pulang bersama Rasulullah kembali ke
kembali ke Makkah. Wa qad istadalla, dan si Bukhairah mengetahui tanda-tanda ala nubuwatihi, kenabiannya, bi alamatihi, dengan tanda-tanda alati fi kutubi ahli kitabi, yang ada di kitab-kitab ahli kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil. Taurat, Zabur, Injil, di situ diterangkan ciri-ciri Nabi terakhir itu seperti apa, orang mana, kehidupannya gimana, perjalanannya gimana, di situ ada semua. Jadi tahu benar, seperti orang tua yang mengetahui anaknya sendiri. Titen banget, bener. Cuman ada yang senang, ada yang tidak dengan kedatangan Nabi. Makanya Bukhairah yang termasuk orang yang baik ini menyampaikan bahwa ini bahaya ini kalau tidak disuruh kembali. Bahkan Bukhairah sendiri itu bernada kalau seandainya masih hidup, ya, umurnya masih panjang, mengalami zaman ketika Muhammad itu diangkat jadi Rasul, akan membela mati-matian. Tapi pada kenyataannya sebelum Muhammad diangkat jadi Rasul, Bukhairah sudah meninggal terlebih dahulu. Ini orang tak beriman meskipun dia adalah pendeta Nasrani, gitu ya. Mungkin dari sini anak-anak kelas 7 ada yang bertanya. Kalau ada yang pertama silakan hubungi WA Pak Nur 083 108 778 347. Fastamil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.